Oke, sekarang kita akan mencari critical path atau jalur kritis menggunakan activity on node. Ya, diketahui suatu tabel aktivitas. Di sini terdapat aktivitas A sampai aktivitas H, dan masing-masing aktivitas memiliki deskripsi, predecessor, dan duration. Contohnya untuk ID A, deskripsinya adalah analisa kebutuhan, di mana di sini tidak ada predecessor, artinya analisa kebutuhan atau aktivitas yang A ini merupakan aktivitas yang pertama dilakukan. Durasinya 3 hari. Kemudian ID yang B, deskripsinya merancang sistem, predecessornya adalah A atau aktivitas pendahulunya adalah aktivitas A, dan durasinya adalah 4 hari. Kemudian ID yang ke C, merancang antarmuka, predecessornya adalah A dan durasinya 2 hari, dan seterusnya sampai aktivitas yang ke H, di mana aktivitas H ini adalah pengujian tahap 2, predecessornya adalah aktivitas F dan G, artinya aktivitas H bisa dilakukan apabila aktivitas F dan G telah dilakukan. Durasinya selama 3 hari. Nah, dari tabel ini tentukan diagram jaringan arrow on node, jalur kritisnya, dan waktu penyelesaian proyek. Langkah pertama untuk mendapatkan jalur kritis dengan critical path method ialah menggambarkan diagram arrow on network-nya dulu. Di sini kita sudah punya acuan nodes-nya, kotaknya, di mana terdapat 6 sel, di mana untuk baris pertama ada ES, early start, kemudian A activity-nya, EF adalah early finish. Dan di baris kedua ada latest start, T durasinya, dan LF latest finish. Nah, kita akan buatkan diagram arrow on node-nya dengan mengikuti aturan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ID A adalah analisa kebutuhan, di mana tidak memiliki predecessor dan durasinya adalah 3. Maka kita siapkan nodes-nya, di mana nodes ini adalah nodes dengan aktivitas A. Berikutnya kita lihat di tabel adalah ID aktivitas B merancang sistem. Merancang sistem ini memiliki predecessor A. Maka kita akan tambahkan aktivitas baru yang predecessornya adalah A, yaitu aktivitas B. Selanjutnya aktivitas C merancang antarmuka, predecessornya juga A di sini. Maka kita akan buat aktivitas C yang mana pendahulunya adalah A. Seperti ini. Lanjut. Aktivitas D adalah pengembangan modul sistem. Predecessornya adalah B atau aktivitas pendahulunya adalah B. Maka kita akan menambahkan aktivitas setelah aktivitas B dilakukan, yaitu aktivitas D. Selanjutnya, aktivitas E, pengembangan front end, di mana aktivitas E ini predecessornya atau aktivitas pendahulunya adalah C. Maka kita akan tambahkan aktivitas setelah aktivitas C ini dilakukan. Di sini C adalah predecessor dari aktivitas E. Kemudian aktivitas berikutnya adalah F, pengembangan back end, yang mana predecessornya juga adalah aktivitas C. Maka kita akan tambahkan aktivitas F yang merupakan suksesor atau penerus dari aktivitas C, yaitu F. Kemudian aktivitas berikutnya adalah aktivitas G, pengujian tahap 1. Di sini kita lihat aktivitas G adalah aktivitas yang pendahulunya adalah D dan E. Nah, maka di sini kita akan berikan garis dari D dan E menuju ke aktivitas G. Artinya, aktivitas G bisa dilakukan setelah D dan E ini dilakukan.
Selanjutnya adalah aktivitas H, pengujian tahap kedua. Pengujian tahap kedua ini pendahulunya adalah F dan G. F dan G. Maka kita akan lanjutkan garis dari F dan G menuju aktivitas H. Nah, sekarang kita sudah dapatkan secara garis besar diagram dari activity on note-nya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita akan mengisi durasi setiap aktivitasnya. Oke, untuk mengisi durasi, kita cukup tambahkan durasi yang sudah ada di dalam tabel ini ke dalam notes-nya, gitu ya. Nah, sekarang pada ID yang ke A, durasinya adalah 3 hari, ya maka kita tempatkan di bawah A atau di bagian durasi dengan 3. Begitu juga dengan aktivitas yang ke B. Di sini durasinya 4, maka kita isi dengan 4. Kemudian untuk C durasinya 2, maka kita isi C2. Untuk aktivitas D 5, maka kita isi 5 di sini. Aktivitas E 1, maka di sini kita tulis dengan 1. Aktivitas F adalah 2, maka kita isi ini dengan 2. Aktivitas G-nya 4 hari, maka kita isi G dengan 4. Dan aktivitas H 3 hari, maka kita isi sel untuk durasi dengan 3. Untuk mengisi early start dan early finish, terdapat hal yang harus kita perhatikan, yang mana kita harus melakukan perhitungan maju dari kiri ke kanan, dan apabila ditemukan suatu aktivitas yang berasal dari 2 predesesor, maka kita harus pilih nilai yang terbesar. Pertama, kita akan mulai dari aktivitas A. Di sini aktivitas A adalah aktivitas yang memulai, maka early start-nya adalah 0. Maka kita isi sel early start dengan 0. Kemudian early finish-nya adalah early start ditambah dengan durasi, yaitu 3. Maka di sini early start 0 dan early finish, waktu di mana aktivitas paling cepat selesai adalah di hari ketiga. Selanjutnya kita ke aktivitas B. Di aktivitas B, early start itu adalah early finish dari aktivitas sebelumnya, yaitu di sini aktivitas A early finish-nya 3, maka early start di aktivitas B adalah 3. Selanjutnya early finish-nya adalah early start ditambah dengan 4, yaitu 7 hari atau hari ke-7. Selanjutnya untuk aktivitas C, kita lihat di sini early start-nya adalah dari early finish dari aktivitas sebelumnya, yaitu 3. Dan early finish-nya adalah early start ditambah durasi, yaitu 5. Oke, berikutnya kita ke aktivitas D. Di sini early start dari D adalah early finish dari aktivitas sebelumnya, yaitu 7. Maka di sini early finish-nya 7 ditambah 5, 12. Kemudian aktivitas yang E, kita lihat di sini early start adalah early finish aktivitas sebelumnya, yaitu C. Maka di sini 5 dan early finish-nya 5 ditambah durasinya 1, yaitu 6. Kemudian untuk aktivitas F juga sama, early start-nya 5, kemudian early finish-nya 7, dari 5 ditambah 2. Sekarang kita ke aktivitas yang G. Nah, perhatikan aktivitas G ini memiliki 2 predesesor, yaitu D dan E. Untuk menentukan early start dari G, maka kita ambil nilai terbesar. Artinya kita ambil waktu yang paling lama selesai di antara D dan E. Di sini yang terbesar adalah 12. Maka
aktivitas G akan dimulai dari hari ke-12. Di sini 12, dan seperti biasa early finish-nya 12 ditambah 4, yaitu 16. Nah, berikutnya untuk aktivitas H juga sama, memiliki dua predesesor G dan F. Nah, maka untuk early start dari H, kita ambil yang paling besar nilai early finish-nya, yaitu di sini di aktivitas G, 16. Maka di sini kita tulis 16. Sehingga di sini early finish-nya adalah 19. Dari 16 ditambah 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai latest start dan latest finish-nya. Oke, untuk menentukan latest start dan latest finish, kita harus melakukan perhitungan mundur atau perhitungan dari kanan ke kiri. Dan kita akan mengambil nilai terkecil apabila terdapat dua pilihan waktu untuk latest finish-nya. Oke, kita akan mulai dari aktivitas yang H. Di aktivitas H ini, kita memiliki latest finish yang sama dengan early finish-nya, yaitu 19. Latest start itu adalah latest finish dikurang dengan durasinya, yaitu 16. 19 dikurangi dengan durasi 3. Oke, setelah aktivitas H, kita mundur ke aktivitas berikutnya, yaitu G. Aktivitas G memiliki latest finish yang sama dengan latest start dari aktivitas setelahnya, yaitu 16. Maka latest finish aktivitas G adalah 16. Kemudian latest start-nya adalah 16 dikurangi 4, yaitu 12. Sekarang kita ke aktivitas berikutnya, yaitu F. Aktivitas F itu adalah memiliki latest finish yang sama dengan latest start dari H, yaitu adalah 16. Maka latest start-nya menjadi 16 dikurangi 2, yaitu 14. Nah, sekarang kita ke aktivitas E. Di aktivitas E, latest finish-nya adalah latest start yang ada di aktivitas G, yaitu 12. Kemudian, maka latest start-nya adalah 11. Kemudian aktivitas D, latest finish-nya adalah latest start dari aktivitas G, yaitu 12. Maka latest startnya adalah 7, 12 dikurang 5. Kemudian kita ke aktivitas C. Perhatikan aktivitas C ini memiliki dua latest start, yaitu aktivitas E dan aktivitas F. Nah, di sini ketentuannya kita ambil nilai yang terkecil, yaitu adalah pada aktivitas E, 11. Maka di sini kita tulis dengan 11. Kemudian latest start-nya adalah 11 minus 2 adalah 9. Dan kemudian kita ke aktivitas B. Aktivitas B ini latest finish-nya adalah 7, sama dengan latest start aktivitas D. Dan maka latest start-nya adalah 7 dikurangi 4, yaitu 3. Nah, kita ke aktivitas A. Di aktivitas A kita lihat di antara aktivitas B dan C, mana yang paling kecil untuk latest start-nya. Di sini adalah 3, maka untuk aktivitas A, latest finish-nya 3 dan latest start-nya 0. Nah, sekarang kita akan mencari nilai float atau nilai kemungkinan suatu aktivitas bisa ditunda. Kita lihat di slide berikutnya. Untuk mencari total float dari setiap aktivitas, di sini rumusnya latest finish dikurangi dengan early finish-nya. Di sini kita akan menyimpan total float di sebelah kanan atas. Untuk aktivitas A, total float-nya adalah 3 dikurangi 3, yaitu 0. Artinya, aktivitas A tidak boleh ada penundaan. Kemudian aktivitas B, total float-nya adalah 7 minus 7, yaitu 0. Sama aktivitas B juga tidak boleh ada penundaan. Aktivitas C, latest finish dikurangi dengan latest start, 11 dikurangi 5 adalah 6. Maka total float-nya adalah 6. Artinya aktivitas C dapat melakukan penundaan selama 6 hari. Kemudian di aktivitas D,
total floatnya adalah 12 minus 12 yaitu 0, tidak boleh ada penundaan. Pada aktivitas E, total floatnya 12 dikurangi 6 yaitu 6 hari, artinya ada 6 hari untuk penundaan. Kemudian pada aktivitas F, 16 minus 7 yaitu 9 hari penundaan. Aktivitas G, 16 dikurangi 16 ada 0 hari penundaan, artinya tidak boleh ada penundaan di sini. Dan pada aktivitas H, 19 dikurangi 19 yaitu 0. Maka di sini kita sudah dapatkan setiap total float atau waktu tunda setiap aktivitasnya. Tujuannya apa? Untuk bisa mendapatkan critical path dari semua aktivitas ini. Nah, kemudian kita akan hitung jumlah jalur dari setiap aktivitasnya. Di sini kalau kita lihat path yang pertama ada dari A ke B, B ke D, D ke G, dan G ke H. Di sini apabila kita hitung totalnya adalah dari A 3 ditambah aktivitas B 4 7, kemudian ditambah 5 12, ditambah 4 16, ditambah H 3 yaitu 19. Maka path 1 itu sebesar 19. Path yang berikutnya adalah dari A ke C, C ke E, E ke G, dan ke H. Diperoleh 13. Dan path yang ketiga A ke C, C ke F, F ke H yaitu 10. Critical path adalah jalur terpanjang atau jalur kritis dari suatu rangkaian aktivitas proyek. Critical ini tidak boleh ada penundaan. Kenapa? Karena tadi nilai floatnya itu 0, tidak ada penundaan yang boleh dilakukan. Maka di sini kita dapat peroleh bahwa critical path atau jalur kritis dari proyek ini adalah yang ditandai dengan warna biru hijau, yaitu A, B, D, G, H. Kita dapat dengan mudah untuk menemukan ini dengan melihat setiap aktivitasnya mana yang memiliki total floatnya 0. Tidak ada penundaan. Artinya jadwal ini jadwal yang sangat ketat, tidak boleh sampai ada penundaan. Oke, ini sekian untuk perhitungan critical path pada suatu aktivitas dengan menggunakan activity on nodes gitu ya.